Inilah revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hari ini akan melanjutkan kembali rukol kita yang kedua, yang insya Allah rukol pertama di hari Jumat yang lalu telah memberikan ruang yang cukup panjang, ya, ada jeda untuk mempersiapkan Bapak dan Ibu untuk praktik di hari ini, yaitu di rukol yang kedua. Agar kegiatan kita pada hari ini selamat, tidak ada halangan, tidak ada masalah dengan sinyal, tidak ada halangan dengan masalah perekaman Bapak dan Ibu. Sekiranya Bapak dan Ibu bisa konsentrasi dan juga Bapak dan Ibu siap jiwa dan raga, insya Allah ya Bapak dan Ibu. Untuk itu Bapak dan Ibu, saya mohon kepada Pak Sa'ban untuk memimpin doa kita pada siang hari ini untuk memulai kegiatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah bertemu kembali di Tatap Maya dalam rukol 2.3 ini, rukol kedua. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kemudahan dan kelancaran dari apa yang akan kita laksanakan atau kita lakukan pada kesempatan hari ini. Baik, kita awali dengan pembacaan umul kitab ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafatil anbiya'il mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin wal musannifina mukhlishina wa jamil malaikatil muqarrabin khususan abaina wa ummahatina wa jaddatina syai'ul lahumul al-fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan rukul kedua kami, ya Allah. Dalam kegiatan ini, ya Allah, kami akan melakukan percakapan choking ini, ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah lisan kami, mudahkanlah dalam percakapan kami, lancarkanlah segala urusan kami, ya Allah, karena ini adalah untuk bekal kami di masa depan, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami berharap, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kehilapan kami, ya Allah. Ya Allah, berikan ilmu yang bermanfaat buat diri kami, buat anak didik kami, buat bangsa dan negara kami, ya Allah. Buat masa depan kami, ya Allah. Hanya kepadamu lah kami meminta dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kami, ya Allah. Kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, ya Allah. Ya Allah, perkenalkanlah pinta dan permohonan kami, ya Allah.
Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa Amin. Ya, Assalamualaikum Taqabbal ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saban, sudah menenangkan hati kita, memanjatkan doa kepada Allah agar kita hari ini bisa menyelesaikan kegiatan kita sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Baik Bapak dan Ibu, apa kabarnya semuanya? Masih ada yang pakai PGRI? Pak Saban masih kegiatan di sekolah, Pak Saban? Masih Bu Bu, tadi Yudmi? ada dua kegiatan penting, HGN dan ada kunjungan dari BGP tentang kegiatan Kombel. Selamat siang Bapak, apa kabarnya hari ini? Terima kasih ya sudah bisa bertatap maya pada kesempatan ini. Alhamdulillah, selamat siang juga Bu. Kabar baik tentunya. Sama-sama terima kasih atas kesempatan dan waktunya sehingga kita dapat berjumpa dan bertatap maya gitu Bu. Iya. Bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar Pak, barangkali 10 sampai 15 menit. Saya rasa dengan senang hati bisa nanti bisa. Oke, kira-kira apa yang ingin Bapak ceritakan pada kesempatan ini? Oh, begini Bu, saya ingin bercerita bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya yang berbeda-beda dalam proses belajar di kelas gitu. Oh iya, jadi Bapak ingin memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Bapak yang berbeda-beda gitu ya Pak ya? Ya. Apa indikator dari Bapak untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Bapak yang berbeda-beda tersebut? Indikatornya semua murid saya berharap bisa memenuhi konsep yang saya ajarkan nanti dengan lebih mudah. Mereka bisa menikmati proses belajarnya, mereka sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan ketepatan belajar mereka masing-masing nanti. Baik, dari apa yang Bapak sampaikan, jadi indikatornya adalah bahwa semua murid Bapak bisa memahami konsep yang Bapak ajarkan dengan lebih mudah dan Ya, mereka bisa menikmati gitu ya proses belajar karena sesuai dengan kebutuhan dan ketepatan belajar mereka masing-masing, gitu ya Pak ya. ya betul. Nah, sehubungan dengan tujuan tersebut, kalau saya gambarkan sebuah skala dari 1 sampai 10, nah jika 10 itu Bapak sudah dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid seperti yang Bapak sampaikan tadi, dan 0 belum memenuhi. Nah, kira-kira Bapak ada di angka berapa saat ini? Saya sepertinya masih di angka 5, mungkin kayak gitu Bu, di angka 5. Di angka 5 ya. Angka 5 itu seperti apa itu Pak? Bisa dikasih gambaran sedikit nggak? Oh, di angka 5 itu karena saat ini proses belajar yang saya baru lakukan atau akomodir yaitu baru di tingkatan pemahaman, ada yang mudah, ada yang sedang dan ada yang sulit gitu. Saya belum mempertimbangkan gaya belajar atau kebutuhan belajar murid saya sesuai dengan kebutuhan belajar mereka sama sekali. Jadi itu permasalahan saya yang menjadi ini, bagaimana nanti saya berharap ada solusi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid saya Bu. Oke, jadi angka 5 itu menurut Bapak itu karena tingkat pemahamannya masih dalam
mudah, sedang, dan sulit gitu ya Pak ya. Jadi belum sampai ke pertimbangan bagaimana gaya belajar gitu ya, Iya. ketepatan belajar murid gitu ya Bapak ya. Oke. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, nah kira-kira nantinya gitu ke depannya itu Bapak ingin meningkatkannya menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan? Oh, mungkin saya akan naikkan 2 tingkat ya Pak Yuyu nggak di bisa masuk, Bu. angka 7 aja lah, Bu. Saya rasa di angka 7 sudah mampu, tapi kalau untuk mengejar ke angka 10 mungkin perlu waktu dan bertahap mungkin, Bu. Mungkin di angka Iya, iya, 7 aja. siap. Suruh ini, Bu, yang Eh, lewat jadwal yang saya kirim tujuhnya itu, itu yang kira-kira ke 10 seperti apa baru itu? itu, Bu. Saya akan mencoba menyiapkan proses belajar yang nantinya mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid saya dengan baik. Mungkin itu, Bu. Eh, mengakomodir kebutuhan belajar murid. Oke. Nah, untuk bisa menyiapkan proses belajar yang mengakomodir kebutuhan belajar murid, tentu saja sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan? Oh, yang sudah saya lakukan adalah menyiapkan ada angket tentang Mm-mm. kebutuhan belajar murid, nanti akan saya bagikan ke murid-murid saya dan mereka Mm-mm. menjawab angket-angket itu sesuai dengan pilihan mereka. Kemudian saya juga bukan mungkin sih, pernah melakukan Mm-mm. wawancara kepada murid-murid saya tentang kebiasaan belajar mereka baik di rumah atau di sekolah, bagaimana mereka belajar itu sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Itu yang baru bisa saya lakukan, Ibu. Oke, bagus sekali ya Bapak ya. Jadi menurut saya Bapak sudah melakukan hal yang tepat dengan menyiapkan angket yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan wawancara kepada murid. Nah, dari beberapa hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, mungkin ada beberapa hal lain yang perlu Bapak tambahkan gitu sebagai tindakan atau kegiatan yang bisa dilakukan berbeda supaya murid Bapak ini bisa fokus dalam menyimak penjelasan Assalamualaikum, Bapak Pak pada Yuyu. saat Bapak Ya, mengajar. bukan. Nggak bisa masuk. Sama Mungkin bisa Bapak. juga ya melihat hasil rapot Nggak bisa, Pak, masuk murid ke situ. sebelumnya, karena sebentar lagi Lewat kita LMS, akan lewat LMS. melaksanakan pembagian rapot ini di bulan Nggak, Desember. coba lewat LMS. Mungkin saya akan pantau rapot anak-anak itu sesuai kebutuhan mereka. Ini anaknya bagusnya di misalnya hobinya di seni, mungkin hobinya membaca dan lain sebagainya. Kan saya petakan nanti, saya ambil itu sebagai data awal. Kemudian mungkin juga saya akan bertanya kepada guru-guru yang pernah mengajar mereka. Mungkin mereka ada pengalaman bahwa murid-murid ini tipenya atau gaya belajarnya ada yang hobi dengan auditori, visual, dan kinestetik. Mungkin itu akan saya data, saya ambil itu mungkin yang bisa, mungkin yang Bu ya, akan bisa saya lakukan ke depannya. Ya, ya bagus ya Bapak ya. Jadi mungkin dengan melihat hasil rapor itu bisa jadi yang seperti Bapak sampaikan tadi ya Pak ya. Itu pemetaan awal gitu sebelum kita mengetahui lebih lanjut bagaimana gaya belajar atau kesukaan murid di depannya. Nah, Iya. dari apa yang Bapak sampaikan tadi kira-kira ada lagi nggak atau ada hal-hal lain lagi yang bisa Bapak lakukan? Saya rasa cukup itu Alhamdulillah dulu, Bu, bisa, Bu. yang bisa saya lakukan. Baik. Dari apa yang tadi Bapak sampaikan, tentu saja kita butuh kolaborasi ya Bapak ya. Mungkin bisa Bapak kasih gambaran sedikit gitu ya, siapa gitu kira-kira yang bisa membantu Bapak dalam proses belajar yang mengakomodir gaya atau kebutuhan belajar murid. Oh gitu. Saya coba nanti minta bantuan atau berkolaborasi dengan guru senior yang sudah banyak pengalamannya, bagaimana menentukan kebutuhan belajar murid yang tepat. Saya nanti akan minta bantuan kepada beliau. Ada namanya di sekolah saya itu ada Ibu Rati Harni gitu.
yang salah satu guru senior yang ada di sekolah saya yang sudah banyak pengalaman mungkin bisa membantu bekerja sama dengan saya dalam menentukan kebutuhan belajar murid. Karena ibunya lumayan sabar orangnya sih. Oh iya, jadi selain senior, mungkin ibunya juga sabar gitu Pak ya. Jadi pilihan gitu ya untuk sebagai rekan ya gitu ya. Jadi Iya bisa betul. membantu Bapak dalam melaksanakan kegiatan. Oke. Kira-kira Pak kapan gitu ya Bapak akan memulai proses belajar yang nantinya mampu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid ini? Ada tenggang waktu tertentu gitu yang bisa Bapak lakukan mungkin? Untuk saat ini mungkin karena kita di ujung akhir semester ini, saya akan mempersiapkan ini dan berkolaborasi ini juga dan lain sebagainya. Mungkin di semester kedua atau semester di tahun depan di Iya, iya. Januari sih tepatnya gitu Bu ya. Mm-mm. Itu akan saya coba lakukan di semester berikutnya pas pertemuan di awal tahun pelajaran Oh, tahun oke. 2024, tepatnya tahun Iya, 2024. 2024. Karena ini udah mau habis ya, Iya. 2023-nya gitu. Oke, saya rasa sudah tepat itu buat Pak ya. Jadi suasana baru nanti Pak ya diterapkan dengan ini yang baru. Oke. Apa kira-kira yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita pada kesempatan ini? Terima kasih banyak Bu. Saya sudah mendapatkan pengalaman baru bagaimana saya nanti dapat menentukan kebutuhan belajar murid saya. Kemudian nanti di awal semester tahun 2024 nanti saya merasa ada kesiapan baru atau peluru baru dari Iya, kegiatan ini. Saya bisa menentukan kebutuhan murid saya sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan guru senior saya nanti mungkin yaitu Ibu Rati Harni, bisa saya ajak untuk berbicara nanti sehingga saya mendapat pengalaman baru dari tentang pemenuhan kebutuhan murid saya sehingga tepat nanti saya belajar pas saya proses belajar saya sudah mendapatkan data tentang kebutuhan belajar murid itu dengan baik gitu. ya, sudah tepat sekali ya Bapak ya. Itu mungkin bagian juga dari refleksi ya bahwasanya Bapak sudah mendapatkan eh, sudah tahu gitu ya bagaimana nanti dapat menentukan kebutuhan belajar murid. Kemudian Bapak juga sudah punya harapan gitu ya agar bisa nanti ke depannya bisa eh, menerapkan ini dengan cara mungkin salah satunya berkonsultasi tadi dengan Ibu Rati Harni ya Bapak ya guru senior Ya di betul. sekolahnya. Iya, saya tunggu ya Bapak ya kabarnya nanti bagaimana ceritanya gitu, berhasil atau enggaknya gitu ya. Saya masih Ya. penasaran ini Pak. Oke Bu, terima kasih. Terima Iya, kasih banyak sekali lagi ya Bu atas iya, iya. pembicaraan kita pada hari ini. Kesempatan hari ini Hmm, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sehingga saya dapat menemukan solusinya dan merasa lega. Insya Allah ke depannya saya akan melaksanakan apa hasil kegiatan coaching kita hari ini. Terima kasih banyak Bu. iya, iya. Terima kasih kembali Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.